Halo sahabat bola, selamat datang di Pas Zone, channel yang bakal ngajak kamu semua untuk cari tahu soal update terkini tentang sepak bola, dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan loncengnya untuk update konten terbaru dari kita. Oke, let's go! Kondisi internal dari Paris Saint-Germain usai kalah di laga sebelumnya melawan AS Monaco dikabarkan sedang memanas. Salah satu pemain andalan PSG, Neymar adalah dalangnya. Dirinya mengkritik habis-habisan salah satu direktur tim dan dua rekannya yang menurutnya tak becus. Neymar menilai jika kedua rekannya yaitu Vitinha dan Ekitike bermain buruk, selalu membuang kesempatan atau momentum yang penting bahkan mereka dianggap tak bisa mengumpan dengan tepat. Tindakan Neymar itu disorot oleh Campos, sang direktur olahraga klub. Ia menilai kritikannya terlalu frontal dan salah. Hal itu ternyata yang membuat Neymar juga tak suka gaya menasehati sang direktur yang lembek. Manchester United akhirnya luluh dan juga nurut usai dikritik oleh Ronaldo. Sebelum kepindahan sang superstar dari MU, dirinya pernah membuat wawancara kontroversialnya bersama Piers Morgan tentang kompleks pelatihan dari klub yang menurutnya sangat kuno dan tidak ada perubahan semenjak ia pergi dari Old Trafford 2009 hingga saat ia kembali lagi. Dirinya juga menganggap MU telah kalah jauh dari rival sekotanya yang mempunyai fasilitas pelatihan lengkap dan mewah. Hal itu akhirnya disadari oleh pihak klub, dan berencana mengubah fasilitas Carrington dan merombak penuh fasilitas jadi serba mewah. Namun rencana ini juga bergantung keberhasilan Glazer menjual Manchester United. Urusan transfer Liverpool memang terkenal tak semeriah para rival-rivalnya. Pemilik The Reds selalu seret dalam memberikan dana untuk urusan transfer. Dilansir dari The Times, Jurgen Klopp dikabarkan telah menunjukkan tanda-tanda untuk pergi dari Anfield dalam waktu dekat. Tapi sepertinya Fenway Sports Group sebagai pemilik klub tak menginginkan itu terjadi dan menawarkan Klopp dukungan penuh pada bursa transfer selanjutnya untuk memulihkan kembali kekuatan klub. Opsi pemain Liverpool yang saat ini sangat sedikit dengan pemain yang banyak cedera dan kurang segarnya skuad karena banyak pemain berusia 30 tahun menjadi fokus utama pembenahan pihak klub untuk musim berikutnya agar dapat bersaing di papan atas liga kembali. Liga Premier Inggris kembali menunjukkan betapa kerasnya untuk bertahan di sini. Kini giliran manajer baru Southampton yang harus mengalami pengalaman pahit. Nathan Jones baru saja diumumkan menjadi manajer baru Southampton dan dikontrak dengan durasi 3,5 tahun, tapi sayang dirinya hanya bertahan 3 bulan setelah resmi melatih klub. Rentetan hasil buruk yang membuat Southampton mendekam di dasar klasemen menjadi faktor utamanya karena pihak klub memiliki target untuk tetap bertahan di Liga Premier musim ini dan Jones tak bisa mencapai target itu. David De Gea baru saja pecahkan rekor dan cetak sejarah baru usai penampilannya yang ke-400 untuk Manchester United di Liga Premier Inggris usai laga melawan Leeds. Torehan ini menyamai legenda MU, Gary Neville. Tapi De Gea masih terpaut 232 penampilan dari rekor Ryan Giggs. De Gea juga menjadi salah satu pemain non-Britania dengan penampilan terbanyak untuk satu tim di era Liga Premier. Dirinya juga kemungkinan akan segera menyamai rekor kiper legendaris Manchester United, Peter Schmeichel. De Gea hanya butuh satu clean sheet lagi untuk samai rekor 180 nirbobol Schmeichel dan berpotensi melampauinya. Manchester United akhirnya mampu membalaskan dendamnya kepada Leeds usai laga tunda sebelumnya hanya ditahan imbang. Kini pasukan Erik ten Hag berhasil melibas Leeds dengan skor 2-0 berkat gol Rashford dan super sub Garnacho. Laju Manchester United yang semakin baik ini juga tak lepas dari penampilan Rashford yang on fire pada musim ini. Tercatat dirinya telah mencetak 21 gol di seluruh kompetisi dan berpeluang melampaui rekor golnya di musim 2019-2020 yang mencetak 22 gol untuk Manchester United. Manchester City berhasil membawa poin penuh usai berjumpa dengan Aston Villa di Etihad dan berakhir dengan skor 3-1. Anak asuh Pep Guardiola kini makin mendekati pemuncak klasemen Arsenal. Saat ini mereka hanya terpaut 3 angka saja untuk bisa merebut posisi Arsenal. Perlu diketahui jika The Citizens saat ini sedang didakwa melanggar ratusan finansial Liga Premier Inggris serta berpotensi untuk pengurangan poin atau bahkan turun divisi.
Namun gugatan itu tak membuat pasukan Pep Guardiola goyah dan tetap tancap gas demi bisa mempertahankan gelar Liga Premier Inggris Manchester City. Laga Liga Italia pekan ke-22 kali ini mempertemukan Juventus dengan Fiorentina dan berakhir dengan kemenangan Juve 1-0. Namun sayangnya kemenangan ini tak disambut meriah oleh fans dan menganggap jika klub asal Turin ini hanya menang karena hoki. Mereka menilai Juve bermain sangat buruk dan banyak operan lambung yang asal-asalan, bahkan Juve terlihat tak bertenaga saat menyerang dan rapuh saat diserang. Hasil ini juga diuntungkan karena gol Fiorentina di menit akhir dianulir oleh VAR. Napoli terus mendekatkan diri dengan gelar juara Serie A setelah berhasil melumat Cremonese dengan skor akhir 3-0. Kemenangan ini membuat Napoli unggul 16 poin dari peringkat kedua klasemen sementara, Inter Milan. Penampilan apik dari anak asuh Spalletti ini menghasilkan 59 poin dalam 22 pertandingan dan hanya dilampaui oleh Inter di musim 2006-2007 dan Juventus di musim 2018-19 dengan peroleh 60 poin dari 22 pertandingan Serie A berlangsung. Barcelona kembali menjauh dari rival bebuyutannya, Real Madrid yang bertengger di posisi 2 klasemen. Pada laga Barcelona melawan Villarreal pagi dini hari tadi dimenangkan oleh tim asuh Xavi dengan skor tipis 1-0. Hasil ini membuat Barca mendapat poin tambahan dan memimpin 11 poin di puncak. Wonderkid terbaik Blaugrana dan peraih penghargaan Golden Boys 2021 ini tampil sebagai pahlawan bagi Barca pada laga kali ini. Ia berhasil menceploskan gol di menit ke-18 lewat kombinasi umpan manis rapinya dan Lewandowski.